Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue ingin membahas sedikit impresi gue ketika nyobain lensa Zeiss 2 12mm f2.8. Dan menurut gue ini akan cukup menarik karena memang tidak banyak media yang pernah mengcover lensa ini di Indonesia, apalagi dalam sebuah ulasan video YouTube. Sebelumnya kalian perlu tahu dulu kalau jajaran lensa Zeiss 2 ini diciptakan untuk dua jenis mounting, yaitu Sony E-mount dan juga Fuji X-mount. Dan ya, walaupun yang kita coba di sini adalah yang versi Fuji X-mount, tapi menurut gua harusnya secara kualitas gambar yang dihasilkan harusnya cukup identik. Cuman gue agak ragu di Fuji X-mount karena memang nggak banyak brand lensa third party yang membuat lensa buat Fuji. Jadi sebenarnya gue agak ragu terutama untuk performa autofokusnya. Dan dulu ketika gue mau beli, nyari review yang versi Fuji X-mount itu cukup sulit. Bahkan di channel-channel luar negeri pun sangat jarang yang membahas tentang penggunaan lensa ini. So, gue harap dengan membuat video ini di YouTube gue, semoga bisa membantu orang-orang yang sedang kebingungan antara beli lensa ini atau tidak, seperti gue saat itu. Lensa ini barunya dibanderol dengan harga 13 jutaan rupiah, tapi gue beli bekas dan dapat harga yang sangat mantap, yaitu di harga 6,5 juta rupiah. Dan ini menarik karena sebenarnya harga tersebut menurut gue terlalu murah untuk lensa dengan lensa bekas, maksud gue dengan kualitas seperti ini. Tapi tidak banyak yang aware akan hal tersebut dan ini yang membuatnya jadi menarik. Oke, jadi lensa ini dijual oleh seorang seller di Tokped dengan harga 6,8 juta. Dan waktu itu gue memang lagi nyari lensa wide Fuji yang enak buat bikin video indoor maupun outdoor. Karena bisa irit space antara gua dan juga kameranya, dan gua merasa lensa ini akan cukup oke secara spesifikasi, walaupun ketika gua nyari reviewnya itu susah banget, terutama untuk penggunaan video, which is adalah penggunaan utama gua di sini. Akhirnya produk tersebut gua masukin wishlist di sekitar pertengahan 2019 dan betapa beruntungnya gua, ternyata produknya masih belum laku di pertengahan 2020. So akhirnya gua udah ada budget, gua tawar-tawar dan deal di harga 6,5 juta. Lalu sellernya info ke gua kalau lensa ini adalah barang pembelian tahun 2014. Wow, cukup lama. Itu adalah tahun pertama kru ST pada kuliah, termasuk EUK. Cuma yang lain udah kelar, kecuali EUK dan Eko. So, mendengar tahun pembeliannya, gua menurunkan ekspektasi gua terhadap kualitas produknya, mengingat batasan teknologi pada saat itu dan juga quality degrading dari produknya sendiri, karena ini adalah produk bekas. Tapi setelah gua beli, gua unboxing, which is ada videonya, kalau kalian belum cek, kalian bisa cek dulu di situ. Dan gua pakai produksi, gua sangat puas dengan apa yang dihasilkan oleh lensa ini. Kenapa? Oke, kita masuk ke reviewnya. Pertama dari segi build quality, lensa ini mantep banget. Rasanya benar-benar metal dan build-nya benar-benar terasa kokoh di genggaman tangan. Gue yakin banget kalau build-nya ini yang berperan besar terhadap keawetan si lensanya ini. Dimana padahal ini adalah lensa yang diproduksi tahun 2014 atau bahkan sebelumnya dan bentuknya masih benar-benar rapih. Ring focusing sih di sini udah agak keset, cuman gue nggak tahu juga ya yang versi barunya kalau beli brand new itu rasanya kayak gimana, gue nggak tahu dan gue oke-oke aja. Karena memang di lensa ini gue mengincar autofocus biar lebih berguna di workflow video gua. Karena kalau gua nyari lensa manual, gua ambil aja Samyang 12mm yang barunya cuma 4 jutaan. Nah, berkaitan dengan fitur autofokusnya, ini adalah yang membuat gua salut pada brand-brand mahal atau brand premium seperti Zeiss ini. Kalau kalian nonton video unboxingnya, kalian bisa lihat kalau pas pertama gua coba, lensa ini memiliki performa autofokus yang kurang baik. Bahkan bisa dibilang sangat tidak baik gitu. Sangat kurang lah. Fokus motor terasa keras banget, ada suaranya ketika motornya bergerak dan lensa terlalu banyak melakukan fokus breathing alias maju mundur dan dia tidak mengunci pada objek atau pada gua khususnya yang berada di depan kamera saat itu. Sebenarnya di situ gue agak was-was karena kalau performa autofokusnya nggak bisa dimanfaatkan, artinya lensa ini akan cukup sia-sia mengingat penggunaan gue adalah untuk produksi video di sini. Dan pada workflow ST kita sangat bergantung pada penggunaan autofokus. Cuman di video itu gue stay positif biar nggak kelihatan kecewa-kecewa banget on kamera gitu ya. Dan gue cuma mengatakan semoga ada update firmware yang dapat memperbaiki performa autofokusnya.
Walaupun terasa hampir mustahil mengingat ini lensa yang diproduksi tahun 2014 atau bahkan sebelumnya gitu kan, sehingga teknologi dan hardware manufacturing juga masih terbatas sesuai dengan tujuan lensa ini pada masa itu. Bahkan banyak juga yang komen kalau sepertinya tidak mungkin gitu dari update firmware autofocusnya bisa jadi bagus. Dan ternyata ada update firmware-nya. Gua cuma buka websitenya zeiss.com, search Towit, dan pas gua scrolling ternyata ada postingan bernama software Towit X-mount firmware update. Dan pas gua klik, di dalamnya ada tulisan supports higher camera autofocus speed. Dan menurut gua itu terdengar cukup menjanjikan. Akhirnya gua update firmware-nya, ngikutin langkah-langkah yang ada di situ, dan setelah firmware lensanya terupdate, it works really well, jauh lebih baik dari pas gue coba pertama kali. Dan gue sama sekali nggak nyesel telah membeli lensa ini. Gue cukup salut karena lensa ini padahal diciptakan di zaman Fuji belum memiliki autofocus sebagus sekarang. Dan dia masih bisa catch up cuma lewat update firmware doang. Tapi biar fair, gue kasih tahu juga kekurangan dari lensa ini yang tetap ada, yaitu adalah motor fokusnya yang agak heboh atau berisik. Gue nggak tahu kalau kalian beli yang versi baru yang mungkin manufacturingnya belakangan ini gitu kan dengan teknologi terbaru, tapi paling nggak di unit gue ini, pembelian tahun 2014, motor fokusnya itu tetap agak keras dan sangat bersuara atau bahkan penyebutannya tuh audible gitu, bisa kedengeran. Kalau kalian record audio di mic internal kamera kalian, biasanya ketika dia melakukan focusing itu bakal kedengeran. Bahkan pas gua nyoba on kamera mic dari DT yang DT D4 Duo, kalau nggak salah D4 Duo, itu motor fokus dari lensa ini juga tetap kedengeran. Tapi balik lagi, mungkin di versi barunya udah diupdate soal hardware manufacturingnya jadi lebih proper. Tapi gua nggak bisa jamin karena gua nggak nyobain yang versi barunya. Kecuali kalau Zeiss mau minjemin gua, jadi gua bisa konfirmasi gitu kan. Oke, everybody, sekarang gue bakal nyoba suara dari autofocus lensa Zeiss yang dipakai di Fujifilm X-T3 direkam melalui mic internalnya langsung di Fujifilm X-T3 juga. Nah, kalau ngomongin soal kualitas gambar, gua nggak bisa jabarin dengan mendalam karena gua nggak se-expert itu. Tapi yang jelas dari experience gua, lensa ini memberikan gambar yang tajam, reproduksi warna yang baik, layaknya lensa native-nya Fuji, dan sebagai lensa wide, gua nggak notice sama sekali keberadaan circular distortion atau barrel distortion, yaitu distorsi melingkar layaknya lensa fisheye. Jadi kalau kalian lensa fisheye itu biasanya nih kayak garis lurus gini nih, hoarding nih, biasanya dia jadi agak melengkung dikit gitu, atau meja ini jadi agak melengkung, dan di sini tidak terjadi. Dan gambar yang dihasilkan terlihat sangat rapih menurut gua. Paling dia distorsi cuma ada distorsi sewajarnya lensa wide aja, dimana kalau kita ke bagian ujung-ujungnya kayak gini, dia bakal agak narik dikit, dan itu pun barely noticeable sebenarnya. Tapi ya kalian paham lah maksud gua. So far gue puas dengan gambar yang dihasilkan oleh lensa ini, dan menurut gue berhasil memberikan eksplorasi lebih pada setup kita di ST Media dengan focal length yang wide dan bukaannya yang juga cukup besar hingga f2.8. Jadi masih kuat juga buat dibawa agak low light dan dapet bokeh-bokehnya juga. Pokoknya mantep banget lah. Tapi ada sedikit note, angka 12 mm ini agak terlalu wide buat penggunaan IBIS atau in-body image stabilization di sensor APS-C. Jadi kalau kalian berencana pakai lensa ini dipakein ke X-T4 misalkan dan dibawa jalan secara handheld, hati-hati dengan gambar yang jadi agak warpy gitu, warpy atau wavy, dan itu memang masalah yang sering terjadi pada pasangan kamera IBIS atau IBIS dan juga lensa-lensa wide. Jadi ya kalian harus pay attention di situ. Karena pengalaman pribadi, gue sebenarnya beli lensa ini untuk pakai handheld gitu kan, biar lebih luas. Tapi ternyata gambarnya jadi wavy, dan itu terjadi juga di Canon EOS R5 ketika Peter pakai lensa wide dan di kamera-kamera lainnya sebenarnya. Kecuali Olympus, karena Olympus IBIS-nya normal. Tapi ya itu, sedikit note aja. Buat kalian yang pengen pembahasan lebih in-depth soal kualitas gambarnya, paling bisa mengacu ke beberapa artikel seperti trail2pic.com, The Photographer,
petapiksel dan lain-lain, di mana mereka pun mengakui kualitas dari lensa ini memang mantap dan gue sendiri mengacu pada mereka. Dan bahkan mereka punya foto sampel banyak banget yang bisa jadi acuan kalian. Nggak kayak gue yang sangat jarang motret ya. Jadi ya, gue taruh link juga di deskripsi kalau misalkan kalian pengen ngecek artikel mereka. So, bagaimana kesimpulan dari gue soal lensa ini? Well, ini adalah lensa yang mantap, memberikan kualitas yang sangat baik, tapi memang memiliki price point yang cukup tinggi yang membuat kita akan berpikir beberapa kali buat invest ke lensa ini. Jadi sesuaikan aja dengan budgeting dan kebutuhan kalian. Kalau kalian ya oke-oke aja keluar duit 13 jutaan, menurut gua memang gambar dan performanya cukup worth it. Tapi gua sangat beruntung mendapatkan lensa bekas ini di harga 6,5 juta dan masih berfungsi dengan sangat baik. Ya walaupun memang barang tua juga ya, tapi intinya kan itu, berfungsi dengan sangat baik. Dan ya, itu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bisa memberikan gambaran yang cukup jelas, walaupun mungkin nggak merepresentasikan experience penuh kalau kalian beli lensa ini secara brand new. Tapi paling nggak kalian bisa punya ekspektasi lah ya setelah nonton video ini. Kayak biasa, kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media. Saya ini ngapain jalan terus? Untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan kita lagi pakai si lensa Zeiss-nya, makanya yang kalian lihat di sini cuma kardusnya. Kalian tadi lihat dari birol-birol, dan kita kasih lihat dulu autofocusnya. Mantap Ska? Oke, jangan lupa untuk berkarya.